Tablet ini adalah gadget yang jarang orang mau beli kecuali buat hal spesifik kayak ngerjain tugas sekolah, kuliah, atau bisa juga beliin buat anak belajar. Kalau dananya melimpah sih tinggal angkut iPad urusan kelar. Tapi gimana kalau budgetnya mepet? Katakanlah cuma ada 3 jutaan. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ketika membahas tablet, sebenarnya kita sedang membicarakan perspektif yang sangat sempit ya. Tablet yang selama ini dianggap itu kalau nggak iPad ya Samsung Galaxy Tab. Udah dua itu aja, nggak ada pilihan yang lain. Tapi itu kan buat mereka yang banyak duit. Lah kalau duitnya cuma ada 2 juta atau mentok-mentok misalkan 3 jutaan ya, itu gimana? Nah kondisi inilah yang mungkin banyak mempertemukan orang-orang di luar sana dengan sebuah tablet lokal bernama Advan Tab VX. Habisnya kan bingung nyari tablet 3 jutaan tapi keluaran terbaru ya susah, nyari-nyari referensi di Google sama di YouTube. Yang sering nongol adalah Advan Tab VX. Nekat beli, bismillah aja, semoga nggak mengecewakan. Ternyata lumayan oke juga tabletnya. Orang kan kalau menilai penampilan tablet pasti beda dong, nggak kayak nilai HP. Desain tetap penting tapi bukan hal yang esensial banget. Kalau tablet sebenarnya asal enak digenggam itu udah cukup sih. Dan kebetulan tablet barunya si Advan ini bisa diibaratin kayak gua lah, dibilang ganteng udah jelas enggak, tapi juga nggak jelek yang sampai di bawah standar banget. Pasti bakal ada aja lah orang yang suka. Modelnya itu mirip-mirip Galaxy Tab E yang frame bodinya masih melengkung, bukan flat kayak tablet-tablet flagship keluaran 2021-2022. Bahannya sudah pasti polikarbonat, jangan berharap kaca atau metal ya, ini tablet 3 jutaan. Untuk clearnya itu putih glossy, keuntungan dari warna putih yaitu nggak gampang ngecaplak sidik jari kayak warna hitam, dan warna putih yang bahannya plastik ini juga lebih kelihatan premium dibanding kalau warnanya hitam. Tapi ya apalah artinya warna, toh kita bakal pakein casing juga kan, daripada kepentok-pentokan sayang kalau lecet. Di sini Advan berbaik hati ngebonusin anti gores yang udah kepasang, dan case model book cover kayak gini nice banget karena nyari aksesorinya itu memang nggak banyak juga yang jual. Yang mengembirakan adalah ternyata bezel layarnya udah kekinian, nggak kayak tablet keluaran 2020 ke bawah yang jidat sama dagunya pada lebar-lebar. Port USB-nya juga bahkan udah mengikuti zaman sekarang pakai Type C. Dan jangan kaget kalau ngelihat tablet ini punya 4 grill speaker, ada 2 di atas dan 2 di bawah. Gokil ya, udah kayak iPad Pro atau Galaxy Tab S series. Quad speaker ini sekaligus buat nebus ketiadaan jack audio. Cuma ya harus tahu diri juga, jangan langsung dianggap sama kayak quad speaker tablet flagship. Speaker di Advan Tab VX ini bisa ngasih sensasi surround, tapi sedikit catatan kalau kita set volume di atas 90%, powernya kayak kurang ngangkat alias agak sedikit pecah. Tapi kalau volume 80% ke bawah sih itu nyaman dan kencang. Selain quad speaker, resolusi layar tablet ini juga cukup mengejutkan. Dengan diagonal 10,4 inch, dia punya resolusi 2000 x 1200 pixel, menghasilkan visual yang tajam baik buat gambar ataupun teks. Tidak ada sertifikasi HDR di sini. Buat streaming YouTube enak, main game enak, tapi untuk Netflix wideframe-nya mentok di L3, artinya streaming Netflix cuma bisa standar definition, nggak support HD. Viewing angle-nya bagus, dari samping itu masih kelihatan jelas, paling brightness aja yang masih kurang pol kalau dipakai di luar ruangan yang mataharinya nyorot. Mayoritas orang yang pakai tablet itu biasanya juga lebih sering main game dibanding pas dia pakai HP karena faktor layar tablet yang jauh lebih lega. Pertanyaannya atau bahkan keraguan muncul, apakah tablet lokal bisa diajak ngegame? Nah kali ini Advan kembali duet dengan partner sejatinya berupa chipset Unisoc serinya Tiger T618 dari skor Antutu 9 yang sekitar 280 ribuan. Artinya chipset ini kurang lebih ada di level Helio G85 atau Snapdragon 675. Artinya lagi buat game termasuk enak. PUBG Mobile dapat smooth ultra 30-40 fps, Mobile Legends grafis tertinggi masih bisa ngejar 60 fps. Tapi nih sayangnya Advan nggak ngasih giroskop. Buat daily use responsivitasnya juga bagus, gegas gesit, geser-geser menu, buka apps ini itu nggak lemot. Disinilah peran RAM 8GB yang dikasih, ditambah lagi OS-nya Android 11 murni, jadi enteng banget. Tapi ya tampilannya standar banget dan nggak ada fitur tambahan.
Bloatware pun itu juga nggak ada. Termasuk storage juga mereka nggak pelit ya, Advan ngasih kapasitas 128 yang bisa ditambah lagi via slot micro SD dedicated up to 2 TB. Nah kalau kita geber nonton film atau main game, dia dari pagi sampai malam masih kuat lah. Tapi memang nggak sekuat tablet lain yang bisa 1,5 hari lebih. Memang nggak terlalu lama juga ya daya tahannya, tapi cukup aja. Soalnya baterainya 6200 mAh, nggak segede tablet kebanyakan, dan daya ngecasnya sayangnya juga cuma 10 watt yang mana butuh 4 jam buat full charge. Kalau mau dipakai buat meeting atau sekolah online, kita bisa pakai kamera depan 5 megapiksel, kualitas gambar dan mic-nya itu bagus, nggak kalah dari webcam laptop 5-10 jutaan. Kalau kamera belakangnya 8 MP udah cukup buat motret atau rekam video kalau lagi kepepet dibutuhin. Secara brand, Advan ini kan merek lokal, target marketnya juga buat orang-orang Indonesia kelas B dan C yang nggak menutup kemungkinan itu banyak tinggal di daerah-daerah. Atas dasar inilah Advan Tab VX dikasih slot SIM card dengan dukungan 4G, karena masih banyak orang Indonesia yang nggak punya akses WiFi. So, dengan harga resmi 3,5 juta atau kalau rajin nyari di Tokopedia ada yang jual 3,2 jutaan, secara kualitas Advan Tab VX adalah opsi yang sangat menarik. Ada brand lain kayak Samsung Tab A8 2022 itu speknya sedikit lebih rendah, atau Huawei MatePad 2022 itu nggak ada GMS. Jadi ya kalau nggak ngejar gengsi merek global yang terkenal, ya tablet ini termasuk worth it ya buat harganya.